Ya, ini sudah kami laporkan penistaan agama. Jadi masjid itu tempat sujud kan? Tempat sujud itu bukan di atas genteng, bukan di tempat lain, tapi di atas sajadah. Sehingga sajadah itu masuk kategori daripada simbol agama. Pelecehannya ya ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Konflik sengit antara Imam Muslimin dengan tetandanya sendiri, Nurul Sahara, sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat ini. Bagaimana tidak, kedua belah pihak sama-sama memilih menempuh jalur hukum dengan saling membuat laporan. Terbaru, mantan dosen filsafat UIN Malang yang kerap disapa Yai Mim akan minggu-minggu ini sedang menjalani pemeriksaan atas laporannya terhadap Sahara dan suaminya atas dugaan penistaan agama. Tidak hanya melaporkan Sahara, Yai Mim juga menuntut kerugian material senilai 1 miliar atas tindakan pembakaran yang diduga dilakukan suami Sahara. Atas tindakan Sahara dan suaminya yang mendapat dukungan tetangganya, Yai Mim bergerilya mencari dukungan dari sejumlah kalangan, meski di atas kertas dungan netizen kepada Yai Mim jauh lebih banyak ketimbangan dukung yang diberikan untuk Sahara. Lantas seperti apa perkembangan laporan Yai Mim terhadap Sahara atas dugaan penistaan agama? Hai Pak, Tegeng Okong, bayar. Kamu telah menghilangkan menghilangkan emas senilai 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Kembalikan. Kamu konglomerat loh ya. Mobilmu kau jual 5 untuk bayar saya. Pengacaramu suruh ngadap saya. Terus. Pengacara Pak Zaki, ayo temui saya. Nah, karena yang intinya adalah sajadah, yang mempunyai sajadah itu istri saya, maka yang diperiksa itu adalah istri saya. Tapi saya mendampingi. Jadi begini, sajadah itu bisa dikategorikan sebagai simbol agama. Kenapa? Sajadah itu merupakan akar kata atau inti kata daripada masjid. Jadi masjid itu tempat sujud kan? Tempat sujud itu bukan di atas genteng, bukan di tempat lain, tapi di atas sajadah. Sehingga sajadah itu masuk kategori daripada simbol agama. Nah, orang yang membakar sajadah itu sudah dikategorikan orang yang sangat berbuat dosa besar. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 114 disebutkan begitu. Apakah ada orang yang dosanya lebih besar melebihi daripada, apakah ada dosa besar yang melebihi daripada orang yang melarang orang itu untuk masuk ke masjid dan membuat kerusakan alias membakar sajadah. Jadi ada secara tekstual itu ada dalam surat Ali Imran 114 niku. Nurul Sahara bukan diam tanpa perlawanan. Laporan balik ke Polresta Malang sudah dilayangkannya. Pasal yang disangkakannya pun tidak main-main, yakni dugaan pelecehan. Ya, melalui kuasa hukumnya Sahara mengadukan Yai Mim yang disebut-sebut melakukan tindakan tak senonoh terhadap Sahara. Meski begitu, upaya hukum yang kedua belah pihak tempuh, belum ada satupun laporan yang mengalami kemajuan. Sayangnya suasana bara api di antara keduanya belum juga reda, justru sebaliknya bisa-bisa kembali membara. Lantas apa kata Yai Mim atas laporan terbaru Sahara atas dugaan pelecehan? Nah, karena yang intinya adalah sajadah, yang mempunyai sajadah itu istri saya, maka yang diperiksa itu adalah istri saya. Tapi saya mendampingi. Jadi begini, sajadah itu bisa dikategorikan sebagai simbol agama. Kenapa?
sajadah itu merupakan akar kata atau inti kata daripada masjid. Jadi masjid itu tempat sujud kan. Tempat sujud itu bukan di atas genteng, bukan di tempat lain, tapi di atas sajadah. Sehingga sajadah itu masuk kategori daripada simbol agama. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik manakala nanti sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan, karena itu punya penyidik. Laporan baru. Kan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kami saat ini datang dengan laporan pelecehan seksual. Nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan. Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear, tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Pelecehannya ya ada yang berupa omongan, ada yang berbentuk ya semi tindakan. Pak, itu terjadi di mana? Di lokasi, di tempat garasi. Di garasi. Jadi di sekitaran, ya karena mereka ini bertetangga, ya di sekitaran tempat konflik. Kasusnya yang disampaikan Bu Sarah, berapa kali juga pelecehan terjadi? Informasinya pelecehan itu kurang lebih sekitar 4 kali. Saya bisanya menjawab begini, ya saya nggak melakukan itu, gitu aja. Saya tidak melakukan itu. Tuduhan itu fitnah, ya, al-fitnah. Terus aku ngomong karena saya orang agama, al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka sering saya katakan, hidup itu, apa hidup itu? Saling tolong menolong. Yang kedua, saling cinta kasih di antara sesama tanpa membeda. Ketiga, jangan saling menfitnah, alias salinglah mempromosikan antara satu dengan itu. Bagi saya, lah kalau ada orang begitu padahal saya tidak, itu saya katakan itu fitnah besar. Jadi permasalahan utamanya itu sebenarnya bagi saya pribadi itu pelecehan seksual. Beliau itu menganggap bahwasanya saya dan teman-teman yang ada di garasi itu terlalu santai dalam menyikapi guyonan-guyonan beliau, sehingga dari situ mulailah beliau itu ada gurauan-gurauan yang mengarah ke ranah intim, sehingga saya merasa bahwasannya itu adalah pelecehan, bagi beliau bukan, seperti itu. Kalau mereka cukup bukti ya silahkan, kalau tidak ya beresiko. Walaupun hanya mengancam, menakut-nakuti juga kalau tidak bisa membuktikan. Karena polisi kalau ada memang itu kekerasan seksual, pasti diproses, langsung ditangkap kalau memang ada. Kalau tidak ada ya nggak. Upaya hukum yang ditempuh Yai Mim dan seterunya Nurul Sahara seperti laut yang tak pernah surut. Ketegangan terus berlangsung. Saling lapor menjadi pilihan utama ketimbang berdamai dan kembali hidup berdampingan sebagaimana para tetangga lainnya. Berkaca dari kasus Yai Mim dengan Sahara yang tak kunjung reda, apa kata praktisi hukum Herdian Saksono? Mungkinkah kedua belah pihak hanya mengedepankan ego personal ketimbang mengindahkan kerukunan sosial hidup damai berdampingan? Cukup bijaksana ya dalam melihat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Memang kalau dia atau mereka ini yang bertikai ini didampingi seorang pengacara atau seorang yang minimal praktisi hukum, dia akan memilih mana yang paling efektif, efisien dalam menyelesaikan perkara ini. Tapi kalau misalnya amatur, ya kan, itu semuanya direnteng, semuanya dilapor. Akibatnya apa? Boro-boro tercapai apa yang diinginkan dari suatu peristiwa yang ada dugaan tindak pidananya, atau peristiwa itu sebetulnya mau arahnya kemana kan gitu. Kan tapi yang jelas bukannya malah mendapatkan hasil yang terbaik,
tambah sakit kepala. Karena kenapa? Laporannya jadi laporan sampah semua. Dan belum tentu ada ya, kan kebanyakan gitu. Laporan ya. Iya, nggak ada solusinya juga karena semua laporan. Sebetulnya mau dituju apa? Yang mau diselesaikan apa? Utamanya gimana? Karena memang ketika kita ingin menempuh jalur hukum itu adalah ultimum remedio, langkah terakhir. Karena yang paling gampang untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan mediasi atau musyawarah mufakat. Jauh lebih murah, cepat, sederhana, dan langsung selesai pada tujuannya. Nah, akan tetapi di Indonesia ini memang pemahaman atau literasi tentang hukumnya itu rendah. Yang ada adalah show off, bukan penyelesaiannya atau solusinya yang dicari, tapi dramanya yang diutamakan. Kalau misalnya dari sebuah peristiwa memang kan ada dugaan-dugaan yang memang bisa dikategorikan itu pidana, ya kan? Nah, intinya sebetulnya yang mau di-achieve, yang mau dicapai dari suatu peristiwa hukum ini itu apa? Apakah penyelesaiannya atau pride-nya, harga dirinya? Kalau harga dirinya memang dikejar, semuanya direnteng. Akibatnya apa? Selain capek, juga ini nggak bakal kelar sebetulnya. Karena kenapa? Yang ada di dalam hati masing-masing orang yang bertikai itu dicarilah dia punya permasalahan yang notabene kalau namanya hati manusia itu lebih dalam daripada lautan, nggak ada yang tahu itu. Akibatnya bukan penyelesaian secara hukum, ditanya sama ahli hukum itu bakal selesai atau tidak akan benar selesai. Karena kenapa? Yang bertikai ini memang tidak ingin selesai, harusnya sederhana, disederhanakan lagi. Tapi ini enggak, yang sederhana dibesar-besarkan dan diperuncing supaya dramanya lebih tajam. Dicarilah si A ini masalahnya, adalah pelecehannya, adalah penistaan agamanya, adalah segala macamnya. Kepolisian itu tidak bakal menolak laporan. Orang gila pun boleh lapor. Orang yang nggak punya atau yang nggak cakap hukum boleh lapor. Tapi dengan proses gelar, dengan proses yang ada, itu dengan sendirinya gugur sendiri. Karena kenapa? Ya kan, kalau yang nggak berakal itu bikin laporan, mau kemana penanganan perkaranya, kan begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.